yours and you're looking ready to set it on fire. Come on and cha-cha-cha with me, and I'ma cha-cha-cha with you tonight. I like it like that. She working that back. I don't know how to act. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cita Aliska dengan NIM 343025000034. Kelas 2A, Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Sultan Agung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Karakter yang diampu oleh Ibu Sari Yustiana MPD. Pada video ini, saya akan membawakan sebuah dongeng buatan saya sendiri dengan judul Bintang Kejujuran Tito. Langsung saja, mari kita ke ceritanya. Let's go! Di sebuah hutan yang hijau dan rindang, berdirilah sekolah hutan ceria. Setiap pagi, suara burung berkicau mengiringi langkah para murid yang datang dengan penuh semangat. Ada Tito si tupai yang lincah, ada Lili si kelinci yang ramah, Roni si landak yang suka membantu teman, dan murid-murid lainnya. Mereka belajar bersama Pak Bimo, seekor burung hantu yang bijaksana dan penyayang. Suatu pagi, Pak Bimo datang sambil membawa sebuah kotak kecil berwarna emas. "Selamat pagi anak-anak," sapa Pak Bimo. "Selamat pagi Pak Bimo," jawab semua murid serempak. Pak Bimo mengangkat kotak itu tinggi-tinggi. "Hari ini Bapak membawa bintang kejujuran. Bintang ini bukan untuk murid yang paling pintar, melainkan untuk murid yang berani berkata jujur dan bertanggung jawab." "Wah, keren sekali!" seru murid-murid. Tito memandangi kotak emas itu sambil tersenyum. "Aku ingin sekali mendapatkan bintang kejujuran," pikirnya. Sebelum pelajaran dimulai, Pak Bimo berkata, "Sekarang letakkan bekal kalian di atas meja. Nanti kita makan bersama-sama saat istirahat." Lili meletakkan sebuah apel merah yang besar di mejanya. "Ibuku memilihkan apel ini khusus untukku," katanya sambil tersenyum. Bel istirahat pun berbunyi. Waktunya bermain!" teriak murid-murid sambil berlari keluar kelas. Tito ikut bermain kejar-kejaran bersama teman-temannya. Setelah beberapa saat, dia mulai kelelahan. "Aduh, perutku lapar sekali," keluh Tito sambil memegang perutnya. Lalu ia kembali ke kelas untuk mengambil botol minumnya. Saat itulah matanya tertuju pada apel merah milik Lili yang berada di atas meja. "Apelnya kelihatan enak sekali," gumam Tito. Dia menelan ludah. "Kalau aku makan sedikit saja, mungkin Lili tidak akan tahu." Namun Tito teringat perkataan Pak Bimo tentang kejujuran. "Tidak, itu bukan punyaku." Tito hendak pergi, tetapi perutnya kembali berbunyi. Kruk. "Aduh, lapar sekali." Akhirnya Tito tidak dapat menahan godaan. Ia mengambil apel itu dan memakannya sampai habis. "Semoga tidak ada yang tahu," bisiknya pelan. Dia segera keluar kelas dan kembali bermain. Tak lama kemudian, bel masuk berbunyi. Semua murid kembali ke kelas. Lili terkejut melihat mejanya kosong. "Pak Bimo," katanya dengan wajah sedih. "Apel saya hilang." Pak Bimo menghampiri Lili. "Jangan khawatir, mari kita cari tahu bersama." Beliau lalu bertanya kepada seluruh murid, "Anak-anak, apakah ada yang melihat apel Lili?" Semua murid saling memandang. "Tidak, Pak," jawab mereka hampir bersamaan.
Sementara itu, Tito hanya menundukkan kepala. Roni memperhatikan wajah Tito yang tampak gelisah. Saat pelajaran berlangsung, Tito tidak fokus sama sekali. Setelah pelajaran selesai, Roni menghampiri Tito. "Tito, kenapa kamu diam saja? Biasanya kamu paling semangat." Tito menarik napas panjang. "Ron, sebenarnya aku yang memakan apel lili." Roni terkejut. "Lalu kenapa kamu tidak mengaku?" "Aku takut dimarahi." Roni tersenyum. "Tito, semua orang bisa berbuat salah, tapi orang yang berani mengaku adalah orang yang pemberani. Bukankah tadi Pak Bimo bilang begitu?" Tito terdiam. Ia kembali melihat kotak emas berisi bintang kejujuran di meja Pak Bimo. Kalau aku terus berbohong, aku tidak pantas mendapatkannya," pikirnya. Akhirnya Tito berdiri. "Pak Bimo, saya ingin mengatakan sesuatu." Semua murid menoleh ke arahnya. Pak Bimo tersenyum lembut. "Silahkan, Tito." Dengan suara pelan, Tito berkata, "Pak, saya yang memakan apel lili. Saya sangat lapar, tetapi saya tahu saya salah karena mengambilnya tanpa izin. Maafkan saya, Lili. Maafkan saya, Pak." Suasana kelas menjadi hening. Lili tersenyum. "Aku memang sedih karena apelku hilang. Tapi aku senang kamu berani jujur. Aku memaafkanmu, Tito." Tito menghela nafas lega. "Terima kasih, Lili. Besok aku akan membawa apel untuk menggantinya." Pak Bimo tersenyum bangga. "Anak-anak, lihatlah. Tito memang melakukan kesalahan, namun ia berani mengakui, meminta maaf, dan bertanggung jawab. Itulah arti kejujuran yang sesungguhnya." Pak Bimo kemudian membuka kotak emas. Beliau mengambil sebuah bintang kecil berwarna kuning dan menyematkannya di baju Tito. "Mulai hari ini, bintang kejujuran menjadi milik Tito." Tito terkejut. "Tapi Pak, saya tadi melakukan kesalahan." Pak Bimo mengangguk. "Benar, namun bintang kejujuran bukan untuk anak yang tidak pernah salah. Bintang ini diberikan kepada anak yang berani mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya." Semua murid bertepuk tangan. "Selamat, Tito," seru mereka. Lili tersenyum manis. "Besok kita makan sekali bersama lagi ya." Tito tersenyum lebar. "Tentu saja, Lili. Dan kali ini aku akan membawakan 2 apel." Semua murid tertawa bahagia. Sejak hari itu, Tito selalu ingat bahwa kejujuran memang membutuhkan keberanian. Tetapi kejujuran membuat hati menjadi tenang dan persahabatan menjadi semakin erat. Nah, demikianlah akhir dari cerita Bintang Kejujuran Tito. Melalui kisah tersebut, kita tidak hanya diajak untuk menikmati alur ceritanya, tetapi juga diajak untuk memahami nilai-nilai karakter yang terkandung di dalamnya. Dari cerita tersebut, kita belajar bahwa setiap orang dapat melakukan kesalahan. Namun, kita harus memiliki keberanian untuk mengakui kesalahan, meminta maaf, dan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Selain itu, kita juga dapat meneladani sikap Lili dan teman-teman Tito yang tidak menghakimi ataupun mengejek Tito ketika ia mengakui kesalahannya. Sebaliknya, mereka memberikan maaf, dukungan, dan kesempatan kepada Tito untuk memperbaiki kesalahannya. Sikap seperti inilah yang dapat menciptakan lingkungan yang saling menghargai dan penuh kasih sayang. Oleh karena itu,
Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa kejujuran membutuhkan keberanian dan setiap orang yang berani mengakui kesalahannya patut diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, bukan dihakimi atau bahkan direndahkan. Orang yang berani jujur layak dihargai, dan orang yang mampu memaafkan layak diteladani. Nah, sebelum video ini berakhir, coba jawab beberapa pertanyaan reflektif berikut. 1. Apa akibatnya jika Tito memilih untuk terus menyembunyikan kesalahannya? Bagaimana hubungan Tito dengan teman-temannya di kemudian hari? 2. Jelaskan alasan mengapa Pak Bimo tetap memberikan bintang kejujuran kepada Tito meskipun ia telah melakukan kesalahan. 3. Mengapa Lili memilih memaafkan Tito setelah ia mengakui kesalahannya? Nilai karakter apa yang dapat diteladani dari sikap Lili tersebut? 4. Manakah yang lebih sulit dilakukan? Mengakui kesalahan atau memaafkan kesalahan orang lain? Jelaskan alasanmu. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, teman-teman, dan adik-adik sekalian yang telah menyimak video ini sampai akhir. Bila terdapat kesalahan kata dalam video ini, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Dan bila terdapat nilai-nilai positif yang dapat kita ambil, mari kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.